asar sore hari. Kemudian kedatangan dan langsung meneriakkan, kalian enak-enak saja di sini. Setelah mengatakan itu, langsung menyerang dengan menggunakan senjata tajam. Terlihat ada beberapa orang yang juga membawa senjata. Namun demikian, pada saat penyerangan itu yang digunakan untuk menyerang semuanya adalah senjata tajam. Jumlah mereka kurang lebih 11 orang dan yang menyerang ke rumah guru, dan sisanya ada banyak orang di luar rumah guru. Kemudian setelah melaksanakan penyerangan di dalam rumah, mereka membakar rumah guru dengan harapan setelah 2 rumah guru itu dibakar, semuanya meninggal dunia. Namun Tuhan alhamdulillah masih memberikan perlindungan kepada guru dan tenaga kesehatan ini, yang 5 orang berkumpul jadi satu rumah ini, bisa meloloskan diri, bersembunyi di tepi kampung dan di rumah penduduk, dan juga dibantu oleh masyarakat yang tinggal di desa Anggruk, di distrik Anggruk. Kemudian setelah kejadian itu, yang luka-luka semuanya dirawat di Puskesmas Anggruk. Sekelompok orang yang tak dikenal ini tadi setelah membakar 2 rumah itu, kemudian bergerak menuju ke SD Anggruk, di mana dirusak kaca-kacanya dan rencananya akan dibakar. Namun mereka keburu melarikan diri. Sebagian dari mereka berjaga-jaga di sudut-sudut kampung sampai dengan malam hari. Ketika melaksanakan penyerangan di rumah guru tadi, dia juga merusak alat komunikasi berupa SSB dan Starlink yang baru 1 bulan yang lalu dipasang di rumah guru sebagai sarana komunikasi. Kemudian melihat keadaan yang seperti itu, semua masyarakat yang tinggal di Anggruk atau di Kampung Yaub 5 semuanya diancam untuk tidak memberikan pertolongan kepada korban. Dan masyarakat sebagian besar juga mengamankan diri keluar dari distrik Anggruk atau Kampung Yaub 5. Ada yang mengungsi ke kampung sebelah, ada yang mengungsi ke hutan, yang intinya menyelamatkan diri. Yang tinggal di desa Yaub 5 atau di Kampung Yaub 5 tinggal para korban, Pak Pendeta, Pak Mantri, dan ada beberapa sebagai tokoh masyarakat yang ada di situ. Jumlahnya kurang lebih 12 orang. Yang lainnya semuanya mengungsi untuk mencari keselamatan. Kemudian di hari Sabtu berangsur-angsur kembali ke distrik Anggruk, desa atau Kampung Yaub 5, sekurang lebih sekitar 34 orang. Hari Sabtu sekira jam 09.50 dari Satgas Raja Wali melaksanakan pengamanan dalam rangka untuk melaksanakan evakuasi terhadap korban-korban penyerangan dari OPM tersebut. Diberangkatkan 16 orang dan sudah tiba dan menguasai sasaran. Dalam hal ini adalah distrik Anggruk, Kampung Yaub 5. Setelah berkomunikasi dengan yang di bawah, di situ ada Pak anggota DPRD dan ada tokoh masyarakat yang ada di situ, memberikan tanda bahwa di bawah sudah aman. Maka pasukan yang melaksanakan pengamanan di situ itu mendarat dan dilanjutkan memberikan pertolongan. Setelah desa Yaub 5, Kampung Yaub 5, distrik Anggruk bisa dikuasai, dilanjutkan pesawat yang mengevakuasi mendarat. Setelah mendarat, semua korban dievakuasi dan kemarin tepat jam 02.27 mendarat di Bandara Akpeng
hari Sabtu tanggal 22. Setelah mendarat di Bandara Apen, Buyo baru kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Martin Ende. Nah, itu kira-kira kronologi secara singkat. Hari-hari sebelumnya, mungkin di hari Sabtu, mungkin ada berita yang sudah dimuat, 6 orang meninggal dunia dan lain-lain, itu adalah kesalahan informasi. Kesalahan informasi itu terjadi karena yang pertama tidak ada alat komunikasi dan hanya bisa melalui caraka atau berita dari kampung atau distrik sebelah. Ketika caraka itu melihat bahwa dua rumah guru itu sudah terbakar hangus, mungkin melihatnya juga dari jauh dan secara tergesa-gesa, maka memperkirakan sebelum dibakar situ ada 5 guru yang sudah berkumpul di 2 rumah itu dan ada 1 guru lagi, maka dinyatakan meninggal dunia. Tetapi setelah pasukan Raja Wali mendarat melaksanakan pengecekan dan evakuasi, berita yang benar adalah 1 orang meninggal dunia atas nama almarhum Ibu Rosalia, usia 30 tahun, asal NTT. Korban yang luka berat 3 orang, 3-tiganya berasal dari NTT. Kemudian yang luka sedang ada 3 orang, 2 dari NTT dan 1 dari Sorong, orang Papua asli. Dari jumlah 7 korban, 1 meninggal, 3 luka berat, 3 luka sedang. Jenis kelaminnya 2 laki-laki, profesinya adalah guru, dan 5 perempuan, profesinya yang 5 guru, kemudian yang 1 nakes. Dari jumlah semuanya tadi, dari 7 tadi, 6 guru, 1 tenaga kesehatan. Nah, itu sebagai informasi. Dan selanjutnya untuk jenazah kita akan komunikasikan dengan keluarganya, dan kita juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah Yaukimo untuk diantarkan ke kampung halamannya. Apakah nanti rencananya diantar ke kampung halamannya menunggu permintaan dari keluarga. Ini masih dikoordinasikan dengan keluarga. Kemudian korban yang masih hidup, yang luka berat dan 3 luka sedang, itu akan dirawat di Rumah Sakit Martin Ende sampai dengan mungkin sembuh. Saya selaku Pangdam nanti berupaya akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah Yaukimo selaku yang menugaskan menjadi guru honorer di Kampung Yauk 5, Distrik Anggrek, bagaimana untuk tindak selanjutnya, dan juga nanti saya akan berkomunikasi dengan Gubernur NTT untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Mungkin ada saran dan masukan dari Pak Gubernur NTT, nanti rencana setelah ini akan saya. Itu sekilas penjelasan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk jenazah? Untuk jenazah dari kemarin sampai pagi ini masih di ruang jenazah, dirawat di ruang jenazah. Rencana diberangkatkan kapan, General? Untuk rencana pemberangkatan masih menunggu hasil komunikasi dengan keluarga. Ada lagi yang? Apakah ada penambahan pasukan nanti setelah kejadian ini, General? Dan bagaimana sekarang nasib masyarakat yang masih tinggal di sana? Masyarakat yang masih tinggal di sana, mayoritas atau hampir semuanya adalah pabrik secara berangsur-angsur. Yang mengungsi baik di hutan maupun di kampung sebelah tadi sudah berangsur-angsur kembali ke kampung Yauk 5. Sampai dengan pagi ini yang masih terdata baru 34 orang yang kembali ke kampung. Tapi sudah mulai berangsur-angsur kembali karena di sana sudah ada pasukan yang mengamankan distrik Anggrek. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.